Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat saya muliakan pengasuh dan guru kita bersama Ibu Nyai Quraisyin beserta keluarga, mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sangat saya muliakan segenap jamaah zikir setiap malam Sabtu, Majlis Zikir Mambaul Anwar. Mudah-mudahan setiap waktunya zikir yang kita kumandangkan, sholawat yang kita bacakan adalah merupakan sebuah doa bahwasannya kita insya Allah diaku oleh Nabi sebagai umatnya dan mudah-mudahan dipermudah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sangat saya muliakan tim hadroh, mudah-mudahan dengan ketukan nada irama yang disampaikan Allah catat sebagai catatan amal kebaikan. Juga bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, terkhusus yang sangat saya muliakan, sangat saya banggakan, calon tamu Allah yang mudah-mudahan besok berangkat jadi sebuah awal ke depan yang lainnya insya Allah akan mengikuti jejak beliau. Amin, boleh kenceng, duit disiapkan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan sehingga pada malam hari ini kita sudah memasuki awal-awal bulan Rabiul Awal, yakni ini tanggal 5 insya Allah. Mudah-mudahan jadi jalan pondasi utama kita sehingga kita mencintai Rasul dan mampu diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan kepada kita semua sebagai umat muslimin dan muslimat. Kemudian malam ini kita bisa duduk bersama, ini pun izin kudrah iroda dan kehendak Allah. Tetap saja berjalan, sering saya sampaikan namanya pengajian atau majlis zikir. Ini kuncinya tolong seperti kereta api. Kereta api itu tidak pernah nunggu penumpang. Waktunya jalan ya jalan. Kalau kereta nunggu penumpang bisa jadwalnya salah, tabrakan terjadi. Tapi jangan sampai pengajian seperti angkot nongkrong ngetem. Nunggu penumpang, kalau belum penuh belum berangkat. Biasanya yang naik duluan itu calok-calok dulu penuhin angkotnya. Belum ada penumpang, calok nongkrong 5 di dalam. Ketika penumpang datang, calok turun semua. Ini mudah-mudahan kita tidak termasuk calok-calok ngajak kebaikan tapi pribadinya tidak melaksanakan kebaikan. Ngajak berangkat naik angkot tapi dia sebetulnya akhirnya ketinggalan. Itu karakter calok. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan tersebut. Sehingga malam ini saya duduk di sini bukan saya merasa paling baik, paling benar, paling suci, paling hebat, tapi minimal mengajak kepada kebaikan, khususnya kepada pribadi sendiri. Karena biasanya orang yang mengajak kebaikan itu insya Allah lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan dan malu pada diri sendiri. Seperti malam ini saya ceramah di sini tausiah sebentar, 11:30 pulang sampai rumah jam 1 atau jam 1:30. Biasanya penghuni rumah sudah tidur semua. Ketika ke sana anak-anak santri tidur, penghuni rumah tidur, saya tinggal sendirian melek. Itu jadi nasihat buat pribadi.
Tadi di tempat Bila Balaraja saya ngomong suruh bangun malam tahajud ke jamaah, sampai rumah sendirian bengong kadang-kadang. Sehingga itu jadi sebuah nasihat, kok kenapa saya tidak tahajud? Minimal menyampaikan kebaikan kepada orang, hakikatnya sedang menasehati pribadinya. Sehingga apa yang kita kerjakan akan dimudahkan karena kita insya Allah dituntun oleh Allah ketika menyampaikan kebaikan. Sehebat apapun manusia, ketika kita belajar ilmu, itu ada sebuah cerita zaman dulu. Kharaja syabun min Bani Israel, ada seorang pemuda keluar dari Bani Israel, dari kampungnya akan menuntut ilmu. Langkah kakinya dia langkahkan, kemudian di tengah jalan ketemu dengan rahib. Rahib ini ulama Yahudi zaman dulu. Sehingga kata rahib, mau kemana engkau pemuda? Dia jawab begini, saya mau belajar ilmu pesantren. Waktu itu masa pesantren belajar itu wallahualam ya, kalau zaman dulu bisa puluhan tahun, 20 tahun minimal, termasuk guru saya dulu pesantrennya 41 tahun. Nah zaman sekarang cari pesantren nyantri di atas 5 tahun hampir jarang. Biasanya pindah-pindah kayak burung kecil dari satu pohon ke pohon yang lain, biasanya begitu. Sini setahun nggak betah, kenapa? Tukang dagangnya jauh. Pindah lagi ke pesantren yang lain, kenapa pindah lagi? Airnya kurang bagus. Pindah lagi setahun lagi, pindah ke pesantren lain, kenapa kau pindah lagi? Waduh susah, tidurnya gak enak. Kalau pengen enak di hotel, kalau pengen enak makan restoran. Karena tempat belajar ilmu itu adalah tempat yang sangat sederhana, melatih kesederhanaan seperti malam ini. Kita duduk di sini, hamparannya luar biasa, beratapkan langit, beralaskan bumi, kata Ebit PAD dulu. Nah artinya kenapa ketika keluar ditanya, kalau kau ingin mengumpulkan ilmu yang banyak dan bermanfaat, syarat pertama adalah la tu'addi ahadan, jangan pernah menyakiti orang lain. Kalau orang sudah mulai menyakiti orang lain, maka ilmunya tidak akan pernah bermanfaat. Karena kepintarannya untuk membodohi orang lain, karena kepintarannya untuk membanggakan diri sendiri. Ini penyakit manusia, ketika sudah punya kemampuan, biasanya untuk alat menghina orang lain. Satu orang pinter, yang lain kurang pinter. Biasanya yang pinter ngejek sama yang kurang pinter. Lo sih turunannya jelek, makanya bodoh terus. Contoh lihat gua nih, saya ini turunan anu dan anu. Biasanya begitu. Maka jangan pernah kita menyakiti orang lain. Kenapa? Menyakiti orang lain itu bukan perbuatan mukmin. Orang mukmin rahmatan lil alamin. Menyampaikan kebaikan dengan cara-cara tertentu, ada caranya. Gak boleh kita mengajak orang lain dengan memaksa, gak boleh. Kita gak punya hak untuk memberikan hidayah pada orang. Kita cuma ajak saja, urusan hidayah tergantung Allah. Sehebat apapun manusia ngajak, gak mungkin dapat dia berubah kalau tanpa izin Allah. Rumahnya di pinggir pesantren, walaupun branding satu tembok dengan pesantren, dasar dia belum dapat hidayah, gak mungkin jaminan dia pinter. Ini beban berat orang kalau hidup di tengah lingkungan pesantren. Kayak seperti orang Banten dulu, kalau main ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, ke daerah yang lain, itu dulu terkenal Banten. Dari mana mas? Banten. Itu orang sono pada silau dengarnya itu. Sekarang sudah beda mulai. Maka ini yang pertama, rumahnya dekat masjid. Dasar gak dapat hidayah, gak mungkin dia mau sholat ke masjid pak. Lebih jauh ke pasar, lebih nyampe dibandingkan masjid yang dekat. Makanya kalau anda sendalnya hilang di masjid, jangan pusing. Berarti itu tanda-tanda anda sering ke masjid. Yang jadi masalah itu kalau sendalnya nggak ada di masjid, yang hilang apa? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, la tuhibbid dunya, jangan terlalu mencintai dunia. Anda lihat nanti Pak Ustadz Bahroni, masjid di Indonesia dengan masjid di Madinah dan Makkah itu beda jauh. Luasnya puluhan hektar Nabawi itu.
Luasnya puluhan hektar Masjidil Haram itu, tapi bejubelnya luar biasa, mirip dengan masjid kita di sini. Luar biasa. Di sini itu luar biasa, lapangan semua kosong. Kalau di sana puluhan hektar, tapi sholatnya berdesakan, berebut Pak. Saya pertama kali masuk ke Masjid Nabawi ketika di Raudhah. Kemarin haji, saya pulang itu di Raudhah luar biasa. Masuknya ke Raudhah di taman surga. Mana taman surga itu? Ma baina minbari wa qabri riyadun min riyadil jannah, kata Rasul. Antara mimbarku dengan kuburanku itu adalah kebun-kebun surga. Sholat di situ bejubel rebutan luar biasa. Kemarin menggunakan sistem barcode, sistemnya sistem menggunakan aplikasi, sehingga masuknya satu kloter sekaligus masuk, ngantrinya 4-5 jam. Kalau di umroh travel itu tanggung jawab travel, pelaksana yang akan masuk ke dalam, nanti rombongannya masuk. Kalau di sana sholatnya luar biasa. Di situ berdesakan Pak, sholat itu sujudnya sekenanya, kali depan itu bertumpuk-tumpuk orang. Nah ini jadi sebuah nasihat buat kita juga. Ternyata ini orang ibadah mirip akhirat kalau di sana. Di sini mungkin mirip apa, saya kurang bisa menggambarkan. Sholatnya itu kalau telat saja Jumat itu jam 10 sudah telat itu Kang Ustadz Baroni. Sholat Jumat masuk Masjidil Haram Nabawi jam 10 itu telat. Makanya masuknya tuh di bawah jam 10, jam 9 atau setengah 10 baru bisa masuk masjid. Di sini jam 12 adzan selesai masih bisa masuk. Itu di kampung saya, Bila Balaja nggak diomong dari dulu begitu. Orang sudah khotbah baru masuk. Orang baru udah selesai khutbah baru masuk. Orang adzan baru masuk itu di sini. Kadang-kadang orangnya nganggur, berleha-leha, nyantai datang ke masjidnya. Di sana nggak kebagian tempat. Saya pernah waktu musim haji sholat Jumatnya di jalan Pak, beralaskan kardus, pulangnya nggak kebagian sendal, panas. Nah ini sebuah contoh ibadahnya rebutan. Hidup indah itu nggak lain di tanah suci. Yang dipikirkan sholat, dan sholat. Nggak pernah mikir apa-apa. Hampir 3 tahun kurang lebih saya di Mekah, itu kalau lagi pusing masuk masjid ademnya luar biasa, hilang pusing semua. Di sini beda, masuk masjid makin pusing. Di rumah pusing, masuk masjid lebih pusing lagi. Nah ini sebuah kenikmatan dunia yang luar biasa. Dibandingkan dengan yang lain itu tidak ada tandingannya. Apalagi nanti masuk Masjidil Haram, Allah Karim, dilihat Ka'bah tuh seperti lihat kekasih yang lama nggak berjumpa. Ini luar biasanya begitu. Contoh, ibu-ibu punya suami. Suaminya berangkat ke Jakarta, ngomongnya begini, Neng, Aa berangkat ke Jakarta seminggu ya. Ya, begitu kemudian 3 hari datang suaminya, nggak bilang-bilang lagi, janjinya kan seminggu dia berangkat. Nah ibu-ibu lagi nyapu, itu lagi nyapu, suaminya datang, Assalamualaikum. Itu ibu nggak mungkin jawab langsung, kaget terkesima. Oh datang. Saking kangennya muncul tiba-tiba melihat Ka'bah, lebih dari itu ribuan kali lipat Pak. Jangankan yang baru pertama kali, saya hampir mungkin 20 atau 30 kali lihat Ka'bah langsung. Tapi begitu lihat Ka'bah air mata nggak terasa nangisnya Pak. Tapi naudzubillah Ustadz Baroni, ada orang yang nggak kelihatan Ka'bah. Sampai nanya ke saya, Pak Haji Ka'bahnya mana? Saya bilang tingginya 14 meter, kamu nggak kelihatan, itu Ka'bahnya. Pun bahasa Jepangnya pejogrok. Itu bahasa Jepang itu. Ini banyak orang nggak kelihatan Ka'bah, keterlaluan. Sampai-sampai naudzubillah, orang yang dapat hidayah lihat Ka'bah tuh nangis, nggak terasa air matanya keluar, ingat dosa, ingat masa dan sebagainya. Nah jadi kalau pengen mendapatkan ilmu yang banyak, yang adalah yang kedua, la ta'ibid dunia, jangan terlalu mencintai dunia. Kita butuh dunia, siapapun butuh dunia, saya pun butuh dunia. Tapi jangan gara-gara dunia lalu kemudian tertinggal ibadahnya. Jangan gara-gara dunia kemudian kita juga jauh dari Allah. Jangan heran orang berangkat ke tanah suci, baik umroh atau haji, di otaknya hanya wisata. Karena Mekah sekarang beda dengan Mekah zaman dulu. Mekah sekarang di seputarnya Masjidil Haram itu mall internasional tingkat dunia. Jadi orang otaknya itu jalan-jalan wisata. Sehingga nanti kemudian saya titipkan kepada Kang Ustadz Bahroni,
tolong doakan jamaah di Mambaul Anwar ini, di sana di tempat ijabah, di depan Ka'bah, di depan makam Rasul. Tolong doakan ya Allah, jamaah di malam Sabtu semoga Allah mudahkan datang ke sana. Gak usah diakhir satu persatu Pak Ustadz Baroni, ya kebanyakan dijamak saja semua, apalagi khususnya tim-tim hadroh yang seragam merah. Itu doakan. Artinya kenceng dong. Nah artinya kenapa doa ijabah Pak? Kalau di Indonesia saatul ijabah, kalau di tanah suci maqamatul ijabah, tempat-tempat ijabah, kapanpun, jam berapapun, kalau dia berdoa di tanah suci itu diterima oleh Allah. Kalau di Indonesia selain tanah suci, itu namanya saatul ijabah. Waktu-waktu tertentu saja yang diijabah doanya. Tengah malam doanya dikabul oleh Allah. Makanya ketika Anda bangun malam, boleh Anda berdoa. Ketika Anda tahajud, ada sebagian pertentangan ulama, oh tahajud harus tidur dulu. Betul, kalau yang sudah biasa. Yang belum biasa tidur bablas. Betul nggak? Kalau Anda kemudian begadang malam ini nemenin Pak Ustadz Bahroni sampai malam, kemudian sampai jam 2 masih ngobrol, pulang ke rumah, tahajud, boleh jadi masalah, walaupun belum tidur. Karena kita belum biasa. Tapi kalau sudah biasa bangun, jam 2, jam 3 bangun, memang dianjurkan afdolnya tidur dulu. Yang belum biasa jangan. Saya tidur dulu nanti bangun. Kalau nggak bangun, bablas sampai subuh. Nah ini yang pertama, waktu tengah malam doa diijabah. Yang kedua, ketika turun hujan. Turun hujan itu pintu rahmat dibuka oleh Allah. Kala itulah diterima doanya. Yang baru ketiganya yang afdal utama, inda ru'yatil Ka'bah, ketika melihat Ka'bah, doa itu ya tempatnya tempat ijabah, ya waktunya pun waktu ijabah. Saat itulah kita panjatkan doa, insya Allah apa yang kita harapkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian nasihat rahim itu yang ketiga adalah la tu'ati ahadan la tu'id bid dunya. Kemudian yang selanjutnya la tu'sahibi syaitan, jangan berteman dengan setan. Berteman dengan setan ini bukan berarti kita gandeng tangan dengan setan, tidak. Berteman dengan setan ini merupakan perilakunya dianjurkan, diajarkan oleh setan. Mana penyakit yang diajarkan sifat setan? Satu, sombong dan takabur. Sehebat apapun kita, tidak boleh membanggakan diri kita. Apapun yang ada di dunia ini, semua bersifat sementara. Apalagi sekarang bulan Rabiul Awal, kita nanti rayakan Maulid Nabi, dianjurkan oleh ulama bahwasanya merayakan Maulid Nabi itu boleh dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah biqiraatil Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Saya harapkan nanti Pak Ustadz Bahroni di sana pun, kalau ini di Masjid Nabawi biasanya ada penjual wakaf Quran. Kemudian di sekitar Masjidil Haram ada penjual wakaf Quran. Boleh beli 20 real, 15 real, Anda beli, dia menawarkan wakaf mushaf. Itu nanti disimpan di Masjidil Haram, diwakafkan pribadi boleh. Kalau untuk orang tua beli 3, 4 silahkan. Itu diniatkan untuk itu disimpan saja di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Itu namanya wakaf Al-Quran. Tapi jangan wakaf saja, Qurannya dibaca sementara di sana. Nah kemudian yang selanjutnya bapak-bapak, boleh dengan juga bi'id amito'am, sodako makanan. Mengeluarkan sodako makanan di bulan Maulid itu sama dengan merayakan Maulid Nabi. Barang siapa yang menyiapkan makanan, mengundang saudaranya datang ke rumah, itu hakikatnya adalah seperti melaksanakan ibadah haji 1000 kali, umroh 1000 kali. Bila perlu tiap hari seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dia nggak pernah makan kalau tidak ada tamu yang menemani makan. Sampai muternya itu 4 mil, berputar-putar 16 km, ngajak orang suruh makan di rumah beliau. Kalau hari itu tidak menemukan, maka Nabi Ibrahim tidak jadi makan, meneruskan puasa sunnah. Mulai besok bapak-bapak boleh muter bila-bila raja. Yang satu komplek, Pak makan rumah saya yuk. Insya Allah kalau datang semua, lama-lama jatuh miskin Anda. Tapi insya Allah tidak akan terjadi. Jadi harusnya begitu, muter dulu, mengundang dulu, baru itu makan.
Nah kemudian yang terakhir, bagaimana merayakan Maulid Nabi bidzikri qasaidin nabawiyah, dengan menceritakan kehidupan Rasulullah SAW yang termaktub dalam kitab Barjanji. Ini karangan Syekh Ja'far ya. Itu Al-Barjanji. Al-Barjanji ini nama sebuah kampung di negeri Irak, di Baghdad, Kurdistan. Nah mudah-mudahan bapak-bapak, ibu yang muliakan Allah, saya mohon maaf tidak panjang lebar, tapi kita doakan Bapak Ustadz Bahroni serombongan diberikan selamat lancar. Nah, yang paling pokok, yang paling penting, bukan berarti hanya kepada beliau saja, sebagai bekal juga untuk yang lainnya. Yang pertama adalah yang dibawa adalah watazawwadu wa inna khairaz taqwa. Berbekalah kalian, maka sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Beda suasana, beda situasi, beda cuaca, beda iklim untuk Indonesia dengan di tanah suci. Ibadahnya beda dengan di sini, kemudian tata krama adatnya juga beda. Sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Haram, itu jangan heran Pak Ustadz Bahroni, kepala kita dilangkain orang tuh udah biasa. Duduk begini, orang tuh melangkahnya di atas, bukan dari bawah. Bukan permisi kayak di kita, orang Indonesia sopan-sopan. Sana nggak ada etika begitu. Kalau loncat di atas. Saya pernah sholat di Masjid Nabawi itu demikian. Saya kira mati lampu. Sholatnya sholat apa? Sholat di Raudhah, Allahu Akbar. Begitu lagi berdiri terang benerang begini. Rukuk terang, sujud masih terasa terang. Begitu duduk Robi pilih gelap gulita. Aku sangka mati lampu. Gak taunya palaku masuk jubah orang. Pantas aromanya berbeda. Nah ini sebuah contoh, itu sangat berdesakan. Kemudian tata krama di sana juga luar biasa. Tinggal muji kesabaran. Anda jangan menurutkan emosi. Ketika tawaf kemudian ada orang rudukan, itu sudah hal yang lumrah untuk orang-orang sana. Tapi tolong jaga mulut Anda. Tanah suci itu contoh kecil dari akhirat. Walaupun itu umroh Pak, 9 hari. Kemudian 3 hari di kota Madinah, 4 hari di kota Makkah. Itu jarak antara Makkah dan Madinah itu 500 km. Nah kemudian proses perjalanannya adalah tiada lain tiada bukan, bekalnya adalah takwa saja, tawadu. Bahwa kita bersyukur, ya Allah, model aku dosanya banyak bisa masuk tanah suci, padahal tanah Rasul, tanah Nabi. Tapi model saya buruk, dosa banyak tapi bisa ke sana. Ada yang nanya ke saya, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai bolak-balik ke Mekah, banyak duitnya? Ya bukan, banyak dosanya. Bukan gara-gara banyak duit, tapi banyak dosa. Allah kasihan sama saya, Allah sayang sama saya. Sekarang bikin dosa, masuk ke sana suci. Begitu pulang, bikin dosa lagi, kotor lagi. Maka tahun depan berangkat lagi. Nah berarti itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz Bahroni ketika sampai di sana, di tanah suci Mekah, samping tempat ijabah, juga waktunya waktu ijabah. Di sana juga ada di hadapan Ka'bah. Tolong doa ke Allah. Yang pertama, kuatkan iman Islam. Yang kedua, mohon ampuni dosa. Yang ketiga, anugerahkan rezeki yang halal. Yang paling pokok, doakan orang tua kita yang sudah tidak ada. Itu insya Allah jadi modal keberkahan buat kita semua. Oleh karena itu, kemudian nanti pulangnya kita kunjungi beliau lagi. Kita tagih doanya nanti ya, Sabtu-Sabtu yang akan datang. Pak Ustadz Bahroni, aku doain enggak? Alhamdulillah sudah semuanya. Maka mudah-mudahan jadi tuntunan buat kita semua. Oleh karena itu sekali lagi, bikin zikir qasaidin nabawiyah dengan menceritakan riwayat Rasulullah SAW, itu pun bagian daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Insya Allah jangan berputus asa. Dinamikanya biasa kalau yang hadir di pengajian itu begitu fluktuatif. Kita beda dengan orang-orang dulu. Mungkin kita kurang ikhlas, kita hatinya kurang bersih. Makanya saya perhatikan semakin kesini yang hadir semakin berkurang. Jangan kecil hati, jangan. Biarkan saja berjalan 1-2 orang terus saja. Nanti ada masanya, ada waktunya, ada saatnya. Hati kita ikhlas, maka kala itulah Allah akan makmurkan segalanya, insya Allah. Karena memang perbedaan orang dulu dengan sekarang, orang dulu ikhlasnya luar biasa. Orang ikhlas itu diberikan berkah. Model kita masih ada tendensius, model kita masih ada tujuan-tujuan hati yang lain. Tapi prosesnya adalah pembelajaran pelan-pelan.
nanti juga satu waktu Allah berikan keikhlasan, kala itulah semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu saja karena waktunya sudah malam dan juga kemudian kondisi saya kurang mengizinkan. Sekali lagi saya tidak bisa memberikan bekal apa-apa kepada Pak Ustadz Bahrudin dan sekeluarga dan yang lainnya serombongan untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah. Yang saya berikan hanya bekal jaga sikap, tawadu, qanaah, waro. Di sana tujuannya bukan untuk wisata, tapi untuk memasrahkan diri kepada Allah akan dosa yang pernah kita lakukan dan mengharap kepada Allah akan apa yang kita harapkan, semoga dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan pada diri kita semuanya.